Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab As-Salasatul Usul, 3 perkara pokok yang kita ketahui: Ma'rifatullah, Ma'rifatun Nabi, wa Ma'rifatud Dinana. Mengenal Allah, mengenal Nabinya, dan mengenal agama kita. 3 ini menjadi ujian dan fitnah besar kita, karena ini kita akan ditanya di dalam kubur kelak. Ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Siapa Allah gerangan yang kau ibadahi? Siapa nabimu yang kau jadikan teladan dalam hidup? Dan bagaimana kau beragama? Seperti apa agamaku? Dan ini tidak cukup dengan sebuah perkataan, tapi sebuah perbuatan yang mencerminkan diri kita sebagai seorang muslim. Tentu dikontrol. Qaulullah, qaul Rasul, apa perkataan Allah, apa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan timbangannya dari agama kita. Insyaallah, wah sekalian, kita sudah membahas yang lalu, ya. Saya ulang ya. Kita sudah bahas yang lalu pembahasan tentang tauhid, ya, rububiyah. Ini rububiyah berarti bagaimana mentauhidkan Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, pemilik, penguasa, dan pengatur. Dan ini tauhid dasar kita. Tauhid, mentauhidkan Allah bahwa satu-satunya pencipta adalah Allah, satu-satunya pemilik adalah Allah, satu-satunya pemilik adalah Allah, satu-satunya pengatur adalah Allah. Ini menerjemahkannya dalam kehidupan kita ini berat. Kata para ulama, sangat sedikit yang gagal di tauhid ini, karena dia naluri dan fitrawi, fitrah pada diri manusia untuk mengakui sesuatu, bahwa ada pemiliknya, ada penguasanya, ada pengaturnya, dan ada penciptanya. Orang-orang musyrik pun aku ini. Ketika ditanya, la in sa'altahum, kalau kau tanya mereka itu, ya, marabbu wa man halakas samawati wal ard, siapa yang ciptakan langit dan bumi ini, siapa yang menghadirkan semuanya, la yaqulunna Allah. Mereka semua mengatakan ya Allah. Karena itu fitrah. Sangat sedikit yang gagal di tauhid rububiyah. Tapi kalau masuk di tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, sangat sedikit yang berhasil, ya. Sedikit yang berhasil di tauhid rububiyah, tapi sangat sedikit, ya, sangat sedikit yang gagal di tauhid rububiyah, tapi sangat sedikit yang berhasil di tauhid uluhiyah. Nah, ini yang kita mau perkuat, tapi butuh kesabaran, karena ya membahasakan ilmu ini dengan bahasa kitab, dengan umur seperti Anda ini agak sedikit kaku, ya, agak sedikit kaku.
Ini dalil yang paling sering jelas dipakai dalil ulama, ya, tauhid uluhiyah karena kesadaran rububiyah. Ya, coba lihat ini ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kita semua dipanggil. Semuanya dipanggil. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. U'budu, ibadahilah oleh kalian siapa? Rabbakum. Rabb kalian ini mau ditauhidkan. Ibadahilah Allah, tunduk sama Allah dengan alladzi khalaqakum, karena dia adalah zat pencipta, zat pencipta kalian, zat yang hadirkan kalian, zat yang menyebabkan kita bisa hadir, zat yang membuat kita bisa ada. Alladzi khalaqakum. Jadi kita tidak ada tanpa alladzi khalaqakum. Dia Allah yang menciptakan kalian. Zat sebagai pencipta di sini adalah ar-rububiyah. Dengan 5 sebab ini, pertama dia pencipta kalian, juga walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian, ibu dan bapak kalian. Kemudian yang ketiga, alladzi ja'ala lakumul arda, dia menciptakan bumi, firasya was, dia menciptakan bumi, dibentangkan bumi ini seperti tempat tidur, ya kita bisa hidup di dalamnya. Was-samaa binaa, kita disiapkan atap dari atas, dibina langit. Wa anzala minas samai ma'a, Allah turunkan air dari langit. Fa akhraja bihi, dengan air itu keluarlah rezeki kita, minas samarat, buah-buahan, karena disirami air itu. Sirami air, bumi itu menjadi hidup sebagai rizkan, sebagai pemberi, sebagai rezeki bagi kita. Kalau kita sadar ini ya, dan butuh dicermati nih. Ada 5 ini, ada 5 alasan rububiyah Allah yang dihadirkan buat kita, kemudian disuruh kita beribadah dengan uluhiyah. Allah perintahkan kau beribadah, tauhidkan dirimu dengan tauhid uluhiyah. Dengan alasan Allah ciptakan dirimu, Allah ciptakan ibu bapakmu, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan rezekimu, hadirkan rezekimu. Fala taj'alu lillahi, Anda jangan sekali-sekali kau bikin saingan, Anda lillah untuk Allah, sementara kalian dalam keadaan tahu. Ini 5 sebab kenapa Allah suruh kita sholat, kenapa Allah suruh kita berdoa, kenapa Allah suruh kita tunduk, kenapa Allah suruh kita taat. 1, Allah yang hadirkan kita. Bumi ini Allah hadirkan, langit Allah hadirkan, udara Allah hadirkan, rezeki kita Allah hadirkan, hujan Allah rezekikan, semuanya untuk kita. Uluhiyah. Ya. Macam-macam uluhiyah di sini. Wa anwaul ibadah, macam-macam ibadah. Uluhiyah, nama lainnya tauhid ibadah. Kata para ulama, 2 pertimbangan kenapa 2 namanya ini. Pertama, penisbatannya kepada Allah, maka disebutlah dia tauhid uluhiyah atau ilahiyah. Uluhiyah. Karena ibadah ini tidak boleh ditujukan kecuali yang punya hak itu. Hanya yang satu saja yang berhak punya itu, Allah saja. Tidak boleh kepada malaikat,
tidak boleh kepada nabi, tidak boleh kepada orang soleh, tidak boleh kepada orang tua, tidak boleh kepada jin, tidak boleh kepada benda-benda, tidak boleh pada keris, tidak boleh kepada cincin, pada batu, kepada air, kepada pohon dan semua makhluk. Maka disebutlah tauhid uluhiyah. Karena itu kalau kita berdoa Allahumma itu doa uluhiyah itu. Allahumma, ya Allah, hak itu. Maka yang paling tertinggi, paling pertama disebut uluhiyah, doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau kita mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, wahai Rob, berarti ini nama lain daripada ilah Rob. Dua itu ya, ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob. Kalau kita berdoa, Allah paling suka pakai itu. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob. Nah, ada juga kedua, penisbatannya kepada makhluk. Ibadah ini penisbatannya kepada makhluk. Karena itu disebutlah dia tauhid ibadah. Kalau disandarkan kepada Allah, uluhiyah namanya. Kalau dikembalikan kepada makhluk, tauhid ibadah namanya. Karena ibadah ini mengesahkan Allah dalam hal ibadah, yang berat diibadahi hanya Allah. Tidak ada yang berat diibadahi. Dan inilah kita hadir, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun. Kalau diartikan itu apa? Dan tidaklah aku ciptakan, artinya aku hadirkan, aku tidak izinkan kalian menghirup udara di bumiku, aku tidak izinkan kalian mengambil sinar dari matahariku, aku tidak izinkan kalian memakan rezekiku, kecuali untuk apa? Illa liya'budun, kecuali anda mentauhidkan ibadahnya, tauhidkan ibadahnya. Jadi bukan cuma beribadah, tauhidkan ibadahnya. Kalau beribadah kepada Allah tapi pergi di kuburan, itu Allah marah. Kau beribadah tapi kau pergi juga beribadah. Ya, kamu bernazar kepada saya tapi bernazar juga di kuburan. Kau minta sama saya, kau juga minta kepada makhlukku. Kau cinta sama saya, tapi kau juga cinta yang lain. Contoh, orang yang berpacaran, takut sama pacarnya, cinta sama pacarnya, sampai lupa kepada Allah, itu hakikatnya dia sedang menduakan Allah dalam hal mahabbah, cinta. Dengar gitu, yang susah menghafal gara selalu dengan anaknya orang. Adakah di sini? Tidak ada ya? Ya, mencintai anaknya orang naluri nak. Tapi kalau kita cintai dia, lalu lupakan Allah, lalu menghalalkan segala cara, maka cinta itu bahagian daripada ibadah. Mahabbah namanya, atau ar-rahbah namanya. Ya, ada di sini ya? Ini. Masuk kategori ad-du'a, itu ibadah. Wal khauf, rasa takut. Takut yang gimana ya? Bukan takut yang seperti melihat kalajengking, melihat ular baru lari, melihat binatang. Itu bukan takut ibadah, itu takut tabi'iyah namanya itu. Ya, kalau ada kebakaran baru takut, itu bukan khauf ibadah, itu khauf tabi'iyat namanya. Tapi takut kepada sesuatu sampai dia meminta perlindungan, sampai dia perlindungannya kepada yang tidak diizinkan oleh Allah itu masuk. Ini seperti ar-raja, wa tawakkul, war raghba, war rahba, wal khusyu' wal khash, wal inaba, wal istiana, wal istiaza, wal istigasa,
wazabhu wan nazru wa ghairu zalik min anwa'il ibadah. Nah, ini agak susah saya bahasakan ini. Kalau tidak duduk belajar ini satu persatu ini, ya, karena itu ada buku ini, satu buku ini saja, ya, satu buku saya sudah ambil ini penjelasan ulama, hanya ini doa, ya, rasa takut, berharap, tawakal, ya, cinta, khusyuk, ya, bertobat, doa khusus, ya, perlindungan, menyembelih. Nanti tidak lama kita akan menyembelih. Itu juga ibadah. Tauhid ibadah dapat diperuntukkan bagi dua hal. Satu, ada namanya at-ta'abbud. At-ta'abbud, ini hakikat ibadah ini. At-ta'abbud, ketundukan kepada Allah Azza wa Jal, tunduk kepada perintahnya, tunduk menjauhi larangannya, bukan terpaksa tapi didorong oleh cinta, didorong oleh pengagungan. Itu baru bisa disebut ibadah. Seulangnya, kalau kita sholat tadi, sholat maghrib, sholat karena mau dapat dunia, itu bukan at-ta'abbud namanya, karena tujuannya bukan pengagungan, bukan ketundukan, bukan cinta, terpaksa atau diabsen, dimarahi kalau dia tidak sholat. Itu belum ibadah, baru belajar beribadah. Kalau kita takut sama ustaz kita, takut sama guru kita, takut sama atasan kita, lalu melakukan sebuah ketaatan, itu bukan ibadah. Dia baru belajar untuk beribadah. Yang mendorongnya adalah aku lakukan sholat, aku lakukan baca Quran, aku lakukan zikir, aku lakukan penyembelihan, aku lakukan semua ini. Dorongannya apa? Aku cinta kepada Allah dan aku mengagungkan Allah. Kan itu pengagungan kepada Allah, pengagungan seperti kita baca Subhana Rabbi Al-Azim, Subhana Rabbi Al-A'la. Itu ibadah. Dan salah satu puncak ibadah adalah cinta, pengagungan. Karena itu ya, minta tolong Bapak Ibu ini, anak-anakku, 3 rukunnya ibadah itu. 3 rukunnya. Jadi ada rukunnya iman, ada rukunnya Islam, ada rukunnya agama, ada rukunnya ibadah. 1, ada namanya al-mahabbah, ada namanya ar-raja, al-khawf. 3 ya. Tidak disebut ibadah kalau hilang ini salah satunya. Harus ada mahabbah, cinta. Harus ada ar-raja, berharapnya sama Allah. Harus ada al-khawf, rasa takutnya kepada Allah. Dan itu harus berimbang. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya cinta, tidak cukup. Siapa yang beribadah karena takut neraka, takut diazab, takut disiksa, bagus, tapi bisa putus asa. Bisa putus asa. Tapi siapa yang beribadah hanya berharap cinta, berharap ampunan, pahala, surga, rahmat, dia akan remehkan dosa. Yang paling bagus 3-tiganya menyatu. Aku takbir, takut sama Allah. Aku ruku, takut sama Allah. Aku sujud, takut kepada Allah. Aku berdoa, takut kepada Allah. Tapi dibingkai dengan berharap. Harap apa? Diampuni, dicintai, dirahmati, dijaga, dipelihara. Kenapa saya lakukan semua itu? Karena dorongan Allah menciptakan saya, Allah memiliki saya, Allah menguasai saya. Saya mau mendapatkan cinta dari Allah. Ada yang kedua, istilah ibadah ada namanya
al-muta'abbad atau al-muta'abbad bih. Ibadah itu memang ketundukan kepatuhan, itulah inti ibadah. Tapi kalau al-muta'abbad bih, apa yang dijadikan sasaran ibadah, seperti sholat. Sholat itu al-muta'abbad bih dengan 3 rakaat. Sholat maghrib itu al-muta'abbad bih. Ya sholatnya mesti 3 rakaat kalau maghrib, subuhnya 2 rakaat, dan harus masuk waktunya, ada kaifiatnya, ada caranya. Itu muta'abbad bih. Ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di sini sebutkan ismun jami, nama yang mencakup. Jadi ibadah itu semua nama yang mencakup, semua nama. Yang penting nama itu ma yuhibbuhu, Allah suka. Yang kedua, wa ma yarda, apa yang Allah ridho. Disuka, dicintai, dicintai, diridhoi. Minal aqwal wal af'al, dari perbuatan, perkataan, dan perbuatan. Jadi kalau saya mengaji disukai Allah, berarti mengaji ini perkataan sekaligus perbuatan. Ibadah itu semua yang dilakukan oleh hamba, yang penting dicintai Allah, diridai Allah, itu ibadah itu. Yang makin susah, apa itu ibadah? Ismun jami, ma yuhibbuhu wa ma yarda minal aqwal wal af'al. Itu ibadah. Az-zahiru wal batin, zahir batin, zahir batin. Bisa kira-kira nih? Bisa kira-kira? Main bola pun kalau dia tujuannya supaya kuat, sehat, lalu untuk kuat beribadah, itu Allah suka orang yang kuat, bisa ibadah. Ya, makan itu kelihatannya enak-enak, kenyang, tapi kalau dia makan dengan bismillah, niatnya supaya kuat beribadah, maka itu makan kenyang tapi tetap ibadah. Dia af'al, perbuatan, harus dia masuk mayuhibbuhu, dicintai. Tidak ada yang tidak ibadah, Pak. Bapak yang keluar rumah pergi kerja cari nafkah, kalau itu dicintai pekerjaannya, dilakukan dengan perkataan dan perbuatan, zahir dan batin. Ingat ya Bapak, Ibu, Saudara, jangan cuma zahir, ada yang batin. Mana yang batin? Oh, justru ini yang banyak. Tawakal itu batin. Mungkin berdoa di dalam hati itu batin. Ikhlas itu batin. Khusyuk itu bisa batin. Ya, berharapnya sama Allah, cintanya sama Allah, takutnya sama Allah, itu batin. Dan yang banyak masukkan ke dalam surga itu amalan-amalan batin. Kalau ada orang mengaji tujuannya untuk mendapat pujian, untuk mendapat penghormatan cuma manusia, pekerjaannya baik tapi niatnya yang salah, dia tidak masuk dalam ismun jami, yakni ma yuhibbuhu wa ma yarda. Nah, kita ini style Pak ya, sama-sama kita berdoa mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Usahakan daftarkan kita punya niat, selama itu diridai Allah, dicintai Allah, itu ibadah. Meskipun nanti ini ada dalam definisi ulama lain, ada ibadatul amma wal ibadatul khassa. Ibadatul amma umum, ini tidak perlu tafsili rinciannya, waktunya, jenisnya, jumlahnya, sebabnya, tempatnya, ya, kaifiatnya, ada 6 ini. Kalau umum amma
Tidak perlu diatur waktunya, tidak perlu diatur jumlahnya, jenisnya, waktunya, sebabnya. Nah, kalau ibadah itu sudah diatur waktunya, jangan rubah-rubah. Belajarlah beribadah yang kalau khas, khusus, jangan rubah-rubah. Seperti Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Itu ibadah khusus, jangan ditambah-tambahi. Jangan ditambah-tambahi. Misalnya Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagus kedengaran, tapi kita melampaui batas. Subhanallah itu 33, Pak. Alhamdulillah itu 33. Allahu Akbar 33. Jangan 37, jangan 300. Banyak didengar belum tentu baik, karena dia sudah diatur. Ada ini kategorinya al-mu'abbadnya. Ada al-mu'abbad bi, diatur kurban. Kurban ini cuma 4, onta, sapi, kambing, domba. Sudah diatur. Sudah. Jadi niat tak baik, mencari ridha Allah karena keagungan, tapi cara melakukannya dengan tidak baik, tidak masuk ke kategori yang kedua. Inilah masuk pentingnya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Cari ridha Allah, tapi cara yang ditempuh harus sesuai sunnah. Perbaiki niat kita semua, Bapak, supaya kita ini tidak kecewa nanti di akhirat. Nanti kita membawa ibadah banyak, haji, umrah, hafal Quran, tapi tidak benar niatnya dalam menghafal, tidak benar niatnya dalam menjadi sosok yang beribadah kepada Allah. Bisa kira-kira ada kira-kira bisa dibawa pulang di ibadah itu, nama yang mencakup apapun yang dicintai oleh Allah. Yang penting dicintai oleh Allah. Yang penting dicintai oleh Allah. Itu ibadah itu. Jangan dibatasi sempit. Kalau masuk di WC, kaki kirinya masuk, karena itu yang dicintai Rasul dengan Allah, itu ibadah. Di WC dia tidak menyanyi, itu juga masuk ibadah, selamat, tidak ada pelanggarannya. Semua yang dicintai, semua yang dicintai, selamat, tidak ada pelanggaran syariatnya. Tadi puasa Senin itu ibadah, tapi harus ada mahabbah dan harus ada at-ta'abbudnya, harus ada pengagungannya, ketundukannya, kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.